Sahabat Indonesia, selanjutnya kita akan membahas tentang type conversion dan juga typecasting. Langsung saja ya. Type conversion yaitu konversi tipe data. Proses konversi nilai dari suatu tipe data yaitu integer, string, dan juga float ya. Dalam bahasa pemrograman Python, ke tipe data lain disebut dengan konversi tipe. Python memiliki dua jenis konversi tipe ya, yaitu konversi tipe tersirat atau implicit type conversion dan juga konversi type explicit atau explicit type conversion, atau nanti akan sering kita kenal mungkin dengan istilah typecasting. Nah, baik, langsung menuju penjelasan yang pertama, yaitu implicit type conversion. Dalam konversi tipe implisit, Python secara otomatis mengubah satu tipe data ke tipe data lain. Proses ini tidak memerlukan keterlibatan pengguna. Mari kita lihat contoh di mana Python mengkonversi tipe data yang lebih rendah, yaitu tipe data integer, ke tipe data yang lebih tinggi, yaitu float, untuk menghindari kehilangan data. Baik, ini contohnya adalah di sini kita ada variabel angka integer, ya, angka underscore int yang nilainya ya kita inisiasi dengan 175. Ini tipe datanya integer ya, karena tidak ada koma. Kemudian juga ada variabel angka underscore flow, maksudnya adalah ini angka floating point, yaitu ini nilai inisialisasinya adalah 1,75. Tipe datanya float ya. Nah, kemudian kita coba untuk jumlahkan. Penjumlahannya operasinya adalah ini ada disimpan di sebuah variabel dengan nama penjumlahan, kemudian sama dengan penjumlahannya di sini ya, angka int ditambah angka flow. Nah, kemudian ini coba di sini kita coba tampilkan, visualkan tipe angka tipe datanya ya, kita cek apakah benar ya. Ini ada perintah print, yaitu tipe data angka int yang disimpan di variabel angka int itu tipe datanya masuk di kelas apa ya. Ya. Dengan cara menuliskan ini ya, dengan menggunakan fungsi type ini ya. Type, kemudian di sini kita tuliskan variabel angka int, yaitu kita ingin melihat tipe data daripada variabel data yang ada di dalam variabel angka int ini. Demikian juga untuk yang perintah atau statement print yang kedua ini, tipe data angka flow. Kalau ini tadi untuk integer, kita di sini untuk melihat coba apakah data atau nilai yang ada di dalam variabel angka underscore flow ini adalah floating point bukan gitu ya. Kita lihat. Kemudian nah, di sini ada penampilan juga hasil penjumlahannya. Jadi hasil penjumlahan sama dengan ini di sini adalah variabel penjumlahannya, tulis di sini untuk kita menampilkan hasil penjumlahan antara data integer dengan floating point-nya ya. Yang ini 175 ditambah dengan 1,75. Yang ini integer, ini floating point. Nah, kemudian setelah itu kita lihat tipe data yang terbentuk daripada operasi penjumlahan tadi, operasi matematika penjumlahan ya. Tipe data hasil penjumlahannya apa? Maka kita tulis di sini sama dengan yang di atas ini ya, dengan kata kunci type atau fungsi ya, fungsi type dan juga nama variabel yang akan ingin kita ketahui tipe datanya apa gitu. Nah, outputnya di sini ya. Ini adalah output di kotak yang warna abu-abu ini adalah outputnya. Untuk print pertama, jadi ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 penampilan data ya. Pertama adalah tipe data angka int kelas, ini di sini sama dengannya untuk perintah type angka int ini tadi adalah hasilnya adalah ada ini ya, hasil kelas sama kelas int. Jadi maksudnya data yang ada di dalam tipe data dalam variabel angka int ini adalah integer int ya. Kemudian yang kedua adalah di sini adalah tadi kita ingin melihat tipe data daripada data yang berada di dalam yang disimpan di dalam variabel angka flow ya. Nah, di sini juga terjawab ditulis sama Python, diterjemahkan sama Pythonnya, dia adalah tipe datanya float ya, karena ada komanya ya. Nah, kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah berapa? 175 tambah 1,75 yaitu 176,75.
Nah, kemudian tipe datanya untuk hasil penjumlahan tadi itu apa? Ternyata floating. Padahal tadi untuk penjumlahannya adalah ada dua tipe data yang berbeda ya. Tapi sama-sama tipe data untuk operasi numerik ya, penjumlahan atau operasi matematika lah. Yaitu ini angka 175 yang merupakan bilangan tipe data integer, dan juga 1,75 yang dia tipe datanya adalah floating point. Nah, ternyata outputnya adalah hasil daripada penjumlahan tadi itu tipe datanya adalah float. Nah, inilah yang disebut dengan mengkonversi ya. Mengkonversi tipe data yang lebih rendah ya, integer itu lebih rendah daripada float ya. Di sini dikatakan begitu. Jadi tipe data integer itu lebih rendah daripada tipe data floating point. Maka di sini tipe data integer akan terkonversi menjadi floating point ketika dijumlahkan dengan bilangan float ya. Nah, di sini terlihat ya. Jadi di sini tujuannya untuk apa? Untuk menghindari kehilangan data. Kehilangan data yang mana? Ya ini 0,75, karena kalau tipe data integer pasti akan dibulatkan ya. Misalkan 176,75 ini kalau misalkan ini diganti apa? Nilainya adalah sama-sama integer, pasti akan dibulatkan. Terjadi pembulatan misalnya 176 berarti karena ini lebih dari 0,5 ya, berarti dia akan menjadi 177 gitu. Nah, inilah yang maksudnya adalah menyelamatkan kehilangan menghindari kehilangan data. Nah, jadi tipe datanya integer tadi langsung terkonversi ikutan menjadi tipe data floating point. Oke. Ini ya, ini adalah tipe konversi tipe data implicit atau implicit type conversion. Nah, kemudian ini yang kedua contoh, tapi ini menghasilkan output error ya pada waktu kita running. Ya, ini adalah Python tidak bisa mengkonversi data operasi matematik antara tipe data integer atau float dengan tipe data string, sehingga output interpreter Python akan menunjukkan adanya kesalahan atau type error. Jadi penjumlahan bilangan integer atau float dengan bilangan string itu akan menghasilkan error. Artinya hal itu tidak bisa diproses. Ya, seperti ini ditampilkan misalkan sebuah contoh program ya. Tipe data ini ada variabel data underscore int, tipe datanya adalah integer berarti kan ya. Kemudian di bawahnya ada variabel data underscore str, ini nilainya adalah karakter atau string daripada 654. Ya, ada tanda petik di antara tanda petik ini, berarti tipe datanya adalah string. Maka di sini kita akan cek ya tipe datanya masing-masing untuk variabel data int dan data string itu apa. Nah, kalau melihat contoh yang tadi pasti di sini akan tertampil dan juga pengetahuan kita tentang penamaan tipe data atau penentuan tipe data ya. Kalau angka seperti ini adalah integer, kalau yang ada tanda petik nilai string, maka tipe datanya ini sudah jelas bahwasanya kalau 179 ini adalah integer dan yang karakter 654 ini adalah string. Nah, kalau kemudian di sini ada print yang ketiga ya, untuk menampilkan penjumlahan ya, data integer ditambah data string, maka tidak akan terjadi karena akan muncul pesan error pada saat kita merunning daripada program tersebut. Maka program tersebut tidak bisa dilanjutkan kan, berarti itu harus perbaiki. Dan ini karena tidak bisa dilakukan oleh Python, tidak bisa mengkonversi langsung penjumlahan atau mungkin operasi matematika yang lain, pengkaret perkali atau sebagainya, antara bilangan integer atau float dengan bilangan yang bertipe data string begitu. Nah, terus solusinya bagaimana untuk supaya bisa menambahkan itu? Ya, mau nggak mau yang stringnya inilah, kalau kita ingin menghendaki sebuah operasi matematika, maka tipe data string ini harus kita konversi dulu. Nilai 654 yang ini merupakan karakter, kita konversi dulu menjadi sebuah integer atau float. Nah, dengan cara menggunakan explicit type conversion ya, atau kita kenal nanti adalah sebagai typecasting. Jadi nanti jangan bingung kalau ada istilah explicit type conversion dengan typecasting, itu adalah sama. Nah, ini dia explicit type conversion atau typecasting ya. Nah, ini contohnya ya, kita coba kita baca dulu penjelasannya.
Dalam konversi tipe data eksplisit ya, kita dapat mengonversi tipe data suatu objek ke tipe data yang diperlukan, yaitu dengan menggunakan fungsi yang telah disediakan oleh Python seperti fungsi int ya, diakhiri ini ya, apa namanya, tanda kurung ya, kurung buka dan tutup, yang nantinya bisa kita isi dengan data yang mau dikonversi. Nanti kita ada contohnya. Kemudian fungsi float dan juga fungsi str atau string. Jenis konversi ini juga disebut typecasting karena pengguna mengonversi atau mengubah tipe data objek. Cara penulisannya adalah sebagai berikut, yaitu menuliskan sebuah variabel untuk menyimpan hasil konversi ya, nama variabel, kemudian ditugaskan dengan operator sama dengan, terus tulis tipe datanya, dan di sini ekspresinya yang diletakkan di dalam kurung ya, kurung biasa. Nah, contohnya di sini. Contoh, misalkan kita ini akan mengkonversi tipe data string menjadi integer. Nah, kita tulis dulu nama variabelnya di sini, variabel A, kemudian sama dengan nah, kita tulis tipe data yang kita inginkan ya. Dan data yang akan kita ubah adalah kita masukkan di dalam ekspresi. Sebagai ekspresi yang itu ditulis di dalam kurung tanda kurung biasa ini. Ya, di sini adalah tipe data yang akan kita ubah adalah string. String ya. 1 2 3 ini kan string karena ditulis di antara dua tanda petik ya, double. Kemudian konversi kemana? Ke integer gitu. Jadi adalah konversi antara data string menuju integer gitu. Kemudian di sini kita tampilkan datanya print A ya, langsung. Kemudian di sini ada variabel yang kedua B ya. Ini untuk mengkonversi apa? Kita langsung aja. Di sini adalah tipe data integer menuju string ya, karena inilah pengubahnya, pengkonversi daripada datanya. Kemudian nanti kita tampilkan data hasil konversinya ya, tipe datanya string ya. Kemudian di variabel C di sini kita mengubah nih ya, nilai di dalam dalam kurung ya, yang merupakan ekspresi adalah tipe data apa? Float ya, karena di sini ada 144,7 adalah tipe datanya floating point. Nah, kita ingin mengubahnya menjadi integer. Nanti kita juga print dengan perintah print kita tampilkan tipe data isi daripada variabel C itu yang sudah merupakan konversi daripada tipe data float menjadi integer. Ya. Kemudian ada variabel D juga ya. Ini mengonversi dari ini nilainya string ya. Karena ada tanda petik 1 ya, di antara tanda petik 1 ya, 77. Kita ubah menjadi tipe datanya float atau floating point. Nanti itu juga kita tampilkan isi hasil daripada konversi tipe data string ke float tadi yang kita simpan pada variabel D, kita tampilkan. Hasilnya kita simak pada kotak yang warna biru ini. Ini tadi adalah konversi string ke integer ya. Jadi nilainya yang tadinya merupakan karakter atau string sekarang menjadi angka. Kemudian di sini tipe konversi ya, yang B untuk variabel B, konversi tipe data integer menjadi string. Berarti ini adalah 1 2 3 di sini yang ke baris kedua ini adalah sekarang bukan lagi angka ya, karena sudah diubah menjadi string. Ini adalah string tipe datanya yang mana nanti kalau dimasukkan dalam operasi penjumlahan tidak akan bisa, yaitu variabel B ya. Kemudian yang ketiga di variabel C ini adalah pengubahan nilai data dengan tipe data floating point menjadi integer ya. Yang mana kita tahu untuk tipe data integer pasti tidak ada komanya, maka untuk nilai komanya ini 144,7 ini kalau dikonversi menjadi integer, maka yang tertampil hanyalah nilai genapnya yaitu 144 ya. Oh, enggak dibulatkan ya. Kalau tadi saya sampaikan dibulatkan. Enggak. Ternyata dihilangkan. Nilai di belakang koma itu dihilangkan. Itu ya. Tadi saya bilang di sini kan di Oh, di sini kalau misalkan jadi integer tadi ya. Maka nilainya bukan 176, bukan 177 tapi adalah 176, komanya 0,75 dihilangkan. Maka di sini kan tadi tujuannya untuk menghindari kehilangan data. Jadi kalau datanya integer kan dihilangkan ya. Apalagi kalau kita pas operasi matematik di aritmetik itu menggunakan ketelitian tinggi ya, sehingga nilai floating point itu dianggap banget, jadi penting banget juga gitu, walaupun berapa koma gitu ya gitu. Jadi kalau
dikonversi integer itu nilai floating point kalau menjadi integer maka nilai koma di belakang komanya itu dihilangkan. Itu ya. Seperti yang di sini tadi ya, 144 karena floating point-nya diubah menjadi integer maka dia yang ditulis hanyalah 144 saja sehingga nilai 0,7-nya dihilangkan. Terakhir ini adalah nilai dari konversi data string 77 menjadi floating point ya. Jadi di sini karena floating point maka penulisannya adalah sekarang tipe yang karakter ini string ini menjadi nilai float yang penulisannya dengan 77,0 begitu. Demikian ya teman-teman, bisa dipahami. Nah, sekarang kita coba untuk memberikan solusi untuk program yang di sini tadi ya. Jadi solusinya adalah data string ini, karena kita ingin melakukan operasi matematika penjumlahan antara data integer dan juga string, maka tipe data string ini kita ubah dulu menjadi tipe data integer ya, atau floating point misal. Nah, kalau contoh yang di sini adalah contohnya nilai yang 654 ini, yang tipe datanya string ini kita ubah dulu di sini ya. Nah, ini tadi kan yang ini untuk mengetahui tipe data masing-masing aja, yaitu string integer dan juga string kan. Nah, yang untuk sebelum kita tampilkan dalam sebelum kita lakukan operasi penjumlahan, itu kita untuk data stringnya yang 654 ini, karakter ini, itu kita konversi dulu menjadi tipe datanya integer ya. Di sini kita pakai yaitu data str-nya sama dengan data stringnya yaitu karakter 654 ini diubah menjadi integer. Oke. Nah, jadi nanti penjumlahannya antara data int variabel yang ada nilai yang ada di dalam variabel data int dan juga ditambah dengan data str yang mana sudah dikonversi menjadi integer juga, maka datanya adalah data integer ya berarti. Berarti ini sudah bisa jadi 179 ditambah 654 nanti sudah bisa dilakukan operasi matematika pada antara nilai data yang ada di dalam variabel data int dan juga yang di dalam variabel data str ini. Oke. Nah, kemudian di sini di jumlah ini print ya. Print hasil penjumlahan. Nah, penjumlahannya adalah ini tadi ya. Data int tambah data string, data str ya dijumlahkan, nanti ditampilkan di sini di depannya karakter atau kalimat hasil penjumlahan titik 2 ini. Kemudian kita juga cek tipe data hasil penjumlahannya apa, tipe datanya apa, integer ya tentunya karena integer tambah integer, nanti dia akan ditampilkan tipe datanya apa hasil penjumlahannya. Ini outputnya kita lihat di sini tadi yang pertama type 12 ini hanya melihat tipe data di sini ya, yang data int dan juga data str ini adalah keduanya sudah kita ketahui dia adalah untuk yang 179 ini adalah integer, untuk yang karakter 654 adalah tipe datanya string. Jadi nggak bisa, tapi di sini sudah kita lakukan operasi konversi dari data string menuju integer. Jadi bisa dijumlahkan ya. 179 ditambah 654 jawabannya adalah 833. Kemudian tipe data daripada hasil penjumlahan ini apa? Yaitu int atau integer. Oke, bisa dipahami, saya kira ini sangat mudah dipahami ya. Selanjutnya mari kita coba demokan beberapa contoh program yang tadi sudah kita bahas di slide PowerPoint ini. Kita coba demokan di IDE untuk pembuatan program Python, yaitu PyCharm ya. Oke, ini sudah saya siapkan dulu satu program yang sudah mencakup apa yang tadi saya sampaikan di slide PowerPoint. Ini data type conversion ya, yang ini. Oke, kita buka. Ini beberapa contoh program yang tadi sudah saya sampaikan juga. Ini saya siapkan semuanya, terus tinggal di sini untuk aktivasinya menghilangkan komen ya, di uncomment untuk komen yang beberapa baris ya. Ini yang pertama, program yang pertama yang ini kita uncomment di bagian ini ya. Oke. Nah, di sini tadi adalah cara converting tipe data dari integer to float ya, yang tadi digunanya untuk menghindari kehilangan data tadi yang implicit ya, implicit type conversion. Yang ini tujuannya tadi untuk menghindari kehilangan data ini ya. Jadi kita lihat di sini. Oke ya, kita lihat ada variabel angka
underscore int nilainya 75, kemudian angka underscore float atau float ya maksudnya 1,75 ya. Tipe datanya yang tadi ya 175 ini integer, kemudian ini 1,75 berarti float. Dan kita lakukan operasi penjumlahan atau operasi aritmatika antara dua variabel tersebut ya, variabel angka underscore int dan juga ditambahkan dengan variabel angka underscore flow. Tapi di sini ada apa namanya perintah untuk memeriksa ya, memeriksa tipe data untuk variabel angka underscore int dan juga angka underscore flow ini ya, tipe datanya apa. Kemudian nanti setelah itu hasil penjumlahan kita tampilkan juga. Jadi penjumlahan antara nilai 175 yang tipe datanya integer dengan nilai 1,75 yang itu tipe datanya adalah float. Ya, kita nanti tampilkan, kemudian kita cek juga ini tipe data hasil penjumlahannya itu apa ya. Kalau yang ini kan sudah jelas sebenarnya. Ini kalau ini kan integer, kalau yang 1,75 ini adalah float. Oke, coba kita running dulu program yang ini ya, blok program yang ini. Sweet ya. Kita run. Oke, di sini di bagian outputnya ya sudah tergenerasi 4 print ya, 4 buah tampilan dari perintah yang 4 buah perintah print ini. Yaitu tipe data angka int, tipe datanya adalah kelas int atau artinya berarti variabel angka underscore int adalah tipe datanya yang bisa disimpan di situ adalah integer. Kemudian nilai yang kedua adalah ini ya, print tipe data angka flow ini tipe datanya apa? Data yang tersimpan di dalam variabel angka underscore flow ini adalah tipe datanya adalah float. Nah, kemudian ini kita yang print ketiga menampilkan jumlah hasil penjumlahan ya antara variabel nilai yang tersimpan di variabel angka int dan juga ditambah dengan nilai yang tersimpan di variabel angka underscore flow ditambahkan, dan hasilnya adalah 176,75. Berarti dari nilainya aja sini hasilnya ini berarti sebenarnya sudah kita ketahui bahwasanya tipe datanya untuk hasil penjumlahan itu adalah float. Walaupun di sini kita perintahkan lagi untuk mencek lagi ya, tipe datanya hasil penjumlahan itu apa? Float ya. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan adalah sebagai upaya untuk menghindari kehilangan data. Karena kalau misalkan tipe datanya adalah integer, kedua-duanya integer adalah, maka nilai 0,75 ini akan hilang. Ya, tidak dituliskan sehingga kehilangan data 0,75 itu. Nah, tapi kalau float, maka untuk nilai komanya, nilai pecahannya itu juga dituliskan sebagai sebuah data yang penting. Nah, disinilah letak konversi tipe data integer yang itu dilakukan dengan penjumlahan dengan nilai sebuah data yang bernilai atau bertipe data float. Karena seperti sudah saya sampaikan tadi di sini bahwasannya tipe data integer itu lebih rendah ya, lebih rendah daripada tipe data float, sehingga bisa mengkonversi bilangan yang di bawahnya ya untuk tipe data floatnya. Jadi penambahan angka nilai yang 175 yang integer dan juga float ini hasilnya adalah sebuah nilai yang itu tipe datanya float gitu. Jadi makanya ini juga disebut di sini tanpa ini ya tanpa ini, proses ini tidak memerlukan keterlibatan pengguna. Nah, ini ya, jadi tidak memerlukan keterlibatan pengguna, kita hanya cukup mengkonversi atau menjumlahkan nilai yang bertipe data integer dengan nilai yang bertipe data float, sehingga hasilnya akan mendapatkan nilai baru yang itu tipe datanya float, begitu ya, seperti yang ini sudah kita demonstrasikan. Oke, baik, kita selesai ya penjelasan yang pertama. Kita ini di komen lagi, komen multiline komen. Oke, kemudian kita masuk ke contoh yang kedua yang tadi menghasilkan error ya, yaitu penjumlahan antara bilangan integer atau float dengan bilangan bertipe data string yang mana untuk hal tersebut dalam implicit type conversion di sini
Python tidak bisa melakukannya. Jadi di sini kalau kita jumlahkan, untuk praktik aja untuk pengetahuan ya, kita uncomment dulu blok program ini. Jadi tipe data integer ditambahkan tipe data nilai dengan tipe data string ini tidak bisa dilakukan di Python ya. Coba kita cek ya, kita run. Nah di sini akan muncul tab error ya, unsupported operand types for plus ya, tanda plus, tanda aritmatika, tanda operator penjumlahan antara integer dan string tidak bisa. Jadi Python tidak bisa melakukan itu ya. Nah solusinya yaitu yang tadi kita sudah ya akan kita jelaskan kemudian ini kita comment dulu. Nah solusinya apa? Solusinya adalah tipe data string ini supaya bisa dijumlahkan dengan tipe sebuah variabel dengan nilai atau bertipe data integer, maka kita harus merubahnya menjadi integer juga atau floating point. Nah ini contohnya dulu ya, sebelum kita memperbaiki atau memberikan solusi untuk program ini ya, karena solusinya di sini nanti. Nah di sini adalah contoh bagaimana kita mengkonversi tadi sebuah nilai menuju nilai yang lain ya, tipe data lain ya, ini. Jadi inilah contoh untuk typecasting, yaitu konversi antara data string, integer, dan float di antara mereka ya. Maksudnya di sini contoh yang A aja untuk variabel A, ini adalah konversi data bertipe data string menuju integer. Kalau yang B ini konversi data integer menuju string. Kemudian yang variabel C ini untuk konversi data bertipe data float menjadi integer, dan yang variabel D ini untuk mengkonversi data dengan tipe data string menuju atau menjadi data bertipe data float gitu ya. Nah tadi sudah kita jelaskan, ini adalah yang di dalamnya, ini penulisannya adalah tipe data, kemudian di sini dalam kurungnya adalah data yang dikonversi atau ekspresinya. Nah di sini yang untuk variabel A ini untuk menyimpan hasil konversi dari tipe data dengan bertipe data string menjadi integer ya. Ini adalah konvertornya int, kemudian kita nanti akan tampilkan di data variabel itu pada hasilnya nanti. Kemudian di sini untuk mengkonversi dia sama, ini datanya adalah string menuju ini adalah integer ya, integer menjadi string ya. Kita coba nilainya ganti supaya berbeda gitu ya, 342 misalkan gitu. Oke. Kemudian ini yang untuk variabel C untuk menyimpan hasil konversi tipe data float menjadi integer, kemudian nanti kita akan tampilkan ya. Kemudian yang D adalah untuk menyimpan variabel untuk menyimpan hasil konversi tipe data string menjadi float. Nah kita jalankan ya. Oke, kita run programnya. Nah kita sudah dapatkan ya, ini untuk yang A, ini adalah hasil dari print A ini adalah sudah nilainya sekarang ini sudah berupa tipe data string ya, integer ya sorry, karena dari string menjadi integer. Kemudian yang kedua ini adalah tipe data yang integer tadi 342 menjadi string. Jadi sekarang 342 ini adalah sebuah karakter atau string ya. Kalau misalkan dilakukan operasi matematika pada variabel B, maka pasti akan terjadi hal yang sama yang di program di atas ini, akan terjadi error ya. Kemudian yang 144 ini adalah hasil konversi tipe data float menjadi integer. Sehingga kalau float itu ada pecahannya, kalau dikonversikan menjadi integer maka nilainya akan ada yang terbuang, yaitu 0,7 akan terbuang ya, karena di sini yang tertulis kalau sudah dikonversi dari float menuju integer ini, maka integer akan menghilangkan nilai pecahannya, yaitu tinggal 144 aja. Nah, kan kehilangan data 0,7 nih, lumayan. Kemudian untuk yang D adalah ini tipe datanya yang dikonversi adalah dari string ya. Di sini kan angka 77 tapi di antara dua tanda petik tunggal ya. Jadi di sana adalah string dan dikonversi menjadi float. Maka penulisannya menjadi 77,0 gitu. Nah, ini adalah cara untuk mengkonversi data dengan tipe data tertentu menjadi tipe data tertentu juga yang kita inginkan. Mau string ke integer ke string, float ke integer, atau string ke float bisa gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan berikan solusi untuk
contoh program yang di sini tadi ya, yang ini tipe datanya adalah penjumlahan tipe data integer dengan string. Nah, solusinya adalah di sini harus untuk tipe data string ini harus dikonversi dulu menjadi integer supaya bisa dilakukan operasi penjumlahan atau operasi matematik berupa penjumlahan antara data integer 179 dengan data string yang dikonversi yaitu 654 ini. Oke ya, di sini kita coba uncomment. Ya, di sini sudah ya, tadi datanya ini. Kemudian ini hanya untuk ngecek aja, ngecek tipe datanya masing-masing sudah kita tak ketahui ini adalah integer dan ini string. Kemudian di sini sebelum dijumlahkan ya, untuk tipe data untuk ini ya, variabel data string itu kita konversi dulu ya, int data string. Jadi nilai 654 karakter ini kita konversi menjadi integer dulu. Nah, setelah itu baru ditambahkan. Di sini ada operasi matematika yaitu operasi penjumlahan. Data int yaitu 179 ditambahkan data string yang sudah dikonversi yaitu 654. Jadi di sini tambahkan 654. Hasilnya di hasil penjumlahan nanti kita tampilkan dengan perintah print. Dan tipe datanya kita bisa cek dengan menggunakan type penjumlahan di sini ya. Nah, itu. Nah, kita run saja. Oke. Nah, maka di sini tertampil ya, pertama adalah cek ada nih. Ini ada 4 print berarti ya. 4 baris 1 2 3 4 benar. Jadi ini adalah untuk memeriksa tipe data, variabel data int dan juga tipe data variabel data str ya. Keduanya adalah kelas yang int adalah integer, kemudian untuk yang data underscore str adalah string. Kemudian untuk penjumlahan sudah terjadi operasi penjumlahan yang enggak error ya, karena di sini sudah untuk data stringnya yang 654 itu sudah dikonversi menjadi integer juga. Jadi tipe data integer 179 ditambah tipe data integer 654 hasilnya adalah 833. Kemudian di sini yang terakhir ada perintah print untuk memeriksa ya tipe data hasil penjumlahan itu apa. Nah, di sini setelah di running muncul di sini tipe datanya adalah untuk hasil penjumlahannya adalah integer. Di sini adalah penambahan data integer ditambah integer, hasilnya juga integer. Baik, demikian ya rekan-rekan sekalian contoh daripada cara konversi atau type konversi dan juga type casting yang baik tadi sudah saya jelaskan di PowerPoint dan juga ini demo daripada dalam program Python pada tag editor PyCharm ya, begitu. Demikian penjelasan saya tentang type conversion dan juga type casting.